Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan keterangan kami, yaitu tentang KDRT Faide ya. KDRT Faide sampai saat ini Sholihul Hadi masih berstatus suami saat masih sah. Ada upaya mereka menghalang-halangi komunikasi sebagai selaku seorang suami. Mereka mengintimidasi, para pelaku mengintimidasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan, mentelantarkan, menekan, mengintimidasi secara psikologis, membuat persepsi sedemikian rupa dan mempersulit upaya penyelesaian kasus, menekan secara sepihak, secara psikologis dan dapat dikategorikan kekerasan psikis. Dan rumah tangga Faide diatur pada pasal 5 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT. Ini juga Faide. Maka dalam hal ini kaitannya dengan doxing atau pelecehan penghinaan yang dilakukan oleh oknum guru kepala sekolah atas nama Jaryo Aryo Singgih, mohon kepolisian berkoordinasi dengan Propam Polres Pati, karena yurisdiksi Polsek Gabus juga Polres Pati. Saya tidak nabok dia, tidak menghina dia, dan tetapi dia keluarkan statement menghina saya. Ada sesuatu yang bernada mengintimidasi saya. Selama ini pemilik akun Aryo Singgih atau Aryo Cafe, Purwanto, Purwo, Advelaristi, Wido Susanti, sebelumnya kita sampaikan di Undang-Undang ITE di Polsek Tambak Romo. Para kepala sekolah ini dapat atau mereka ini atasannya ini dapat dikategorikan bertindak melalui kewenangan atau overmacht, yaitu sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Setiap perbuatan yang melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti segala kerugian tersebut. Jadi pasal ini adalah gugatan perdata terhadap pejabat atau kerugian moral maupun material yang dialami saudara Sholihul Hadi, yaitu adanya pemaksaan atau intimidasi, doxing, pemaksaan tanda tangan dalam kondisi lemah terjepit, dikategorikan sebagai paksaan, ancaman kekerasan, dan dugaan pemalsuan data di Dinas Pendidikan. Ini pasal 335 ayat 1 KUHP. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan ancaman kekerasan verbal, tipu daya, dapat dipidana 4 tahun penjara dan denda. Ini berlaku pada kepala. Terbukti ada unsur-unsur pemaksaan dan tekanan psikologis 328 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, menghalang-halangi suami ketemu mantan istrinya, atau mantan suami bertemu istrinya atau anak-anaknya. Selanjutnya bahwa kita juga menekankan adanya dugaan hal-hal yang rawan, yaitu intervensi polisi. Kan pekerjaan di mana-mana, fakta, konteks, di mana ada sesuatu yang sudah merupakan konstitusi, hak konstitusi, pluralitas budaya dan pendapat, termasuk adalah undang-undang elektronik, yaitu kita sentuh kepada Fatim Marfuah Adminingsih Jaswadi ini Rusmini Supawatin. Ini soal keuangan ini dan kedekatan atas semua hal yang
dan kedekatan keterangan positif Jaswati Sudiatna Sumardi Supawaten Sunarto Dahlan Istanto Sudarmadi Sutopo MM Karyadi dan Sukawati Sudi. Dapat dimintai keterangan saja tentang benar atau tidaknya watak sikap perilaku yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Dimintai keterangan saja tentang benar atau tidaknya sensitif PHP melakukan dramatize mendadak, baik mencopet, mencuri, memalsu, dan rekayasa membuat orang lain rugi atau repot. Perbuatan tidak memaksa tetapi ada tipu muslihat di dalamnya dan permufakatan palsu seolah-olah setuju atau drama, membuat drama seolah-olah setuju. Selanjutnya bahwa permohonan penyelidikan kepada Polsek akan akun abal-abal atas nama Aryo Singgih dugaan kedekatan dengan IWW. Mohon ada keterangan dan penjelasan atas pencemaran nama baik dilakukan Jaryo atau Aryo Singgih oknum Kulepakis atas intervensi kasus polisi persekusi di Jalan Desa Punjon Gabus. Kita persoalkan adalah intervensi narasi yang simpang siur dilakukan oleh saudara Jaryo Aryo Singgih. Ada motivasi apa sehingga sampai ikut serta aktif melakukan penilaian atas kasus IBB, padahal kasus ini adalah kasus beneran, bukan soal main-main, berhadapan dengan polisi dan pendampingan bagaimana restoratif of justice. Mohon klarifikasi dari akun Aryo Singgih, ada apa dan bagaimana agar kasus demi kasus ini dapat terungkap. Kita ingin agar kasus ini dapat diungkap, diarahkan kemana di luar konteks pidana atau sisi hukum, sportivity, undang-undang ITE, dan pengawasan menindak pasal 2 individu dan kelompok disabilitas fisik disebarkan mengarah ke asara atau doxing. Saya juga menuntut karena yang bersangkutan selalu memviralkan istri saya dan anak saya dalam konteks apa sehingga melakukan doxing. Dia sendiri memviralkan IWW apakah atas izin dalam aktivitas yang disembunyikan. Bahwa AS menyatakan mengetahui semua sepak terjang kronologi kejadian dari awal tentang kabulnya IWW dari tengah jalan di Mojolangi dan tidak diketahui kondisinya sampai sekarang oleh korban. Demi menjaga hal yang tidak diinginkan menimpa anak-anak dan istri saya, kita meminta kepolisian meneliti untuk dapat menyelidiki kondisi IWW sekarang di mana, mengapa tak bisa ditemui oleh kami. Siapa saja yang terlibat mencekap, menahan, menyembunyikan sampai 15 tahun belakangan ini. Itu yang dapat kami sampaikan agar semua clear, jelas untuk resolusi atau dirumuskan, karena ini adalah perkara ya, tidak jadi satu saja tetapi ini merupakan manifesto. Jadi ada suatu manifesto dan belum ada upaya penyelesaiannya. Itu yang kita testimonikan dan belum ada upaya penelusuran penyelesaiannya sampai dengan sekarang, dan kita menuntut bahwa ada building of character di dalam kasus ini, tidak serta-merta ada sesuatu yang perlu kita tutup-tutupi. Di situ walaupun mungkin itu tingkat kesadaran, tetap saja kita menuntut adanya suatu transparansi. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya terima kasih.